Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak-mbak semuanya yang sudah hadir di acara Pukis atau PCI Fatayat UK Sharing Session. Dan kali ini sudah kedatangan moderator kan saya sendiri ya. Sudah kedatangan pembicara kita yaitu Mbak Dina yang nantinya akan sharing terkait dengan perjalanan menanti buah hati, yaitu pengalaman in vitro fertilization atau bayi tabung di UK. Ya, kita sapa dulu Mbak Dina. Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Mbak Dina lagi di Indonesia ya sekarang? Sore di sini. Oh iya, ding sore ya Mbak. Ya Allah, lupa. Iya. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah penyesuaian sebulan Alhamdulillah. ada Oh, di berarti Indonesia. baru balik sebulan ya Mbak? Sebulan. Ini Dan di Indonesianya di mana Mbak? aku di Surabaya. Oh, di Surabaya. Jadi penyesuaian dari dingin ke rada panas ya? Penyesuaian pol drastis. Iya. Oh, gitu. Ya, Alhamdulillah ya Mbak. Eh, Nanti mohon izin Mbak Dina untuk sekiranya bisa membagikan pengalaman Mbak Dina selama mengikuti program IVF ya Mbak di UK. Ya, Gitu. Kepada kami semua gitu ya. Insya Allah nantinya em, informasi ini akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti barangkali ada teman-teman di sini yang mau bertanya di akhir materi, nanti boleh banget bisa dituliskan di chat box atau disampaikan langsung dengan open mic. Mungkin itu. Terus nanti insya Allah kita akan em, mendengarkan materi dari Mbak Dina selama kurang lebih 30 menit ya Mbak. ya Mbak. Oke. Ya, selama kurang lebih 30 menit dan nanti selanjutnya dilanjutkan oleh tanya jawab seperti itu. Untuk Mbak Dina, apakah sudah siap nggih materinya? Sudah Mbak. Ah ya, siap. Sudah bisa dicoba share screen, Mbak. Atau mau saya bantu juga bisa sih, Mbak. Cuman materinya kan ada di Mbak ya. Oke, siap. Ya, sudah terlihat, Mbak. Sudah saya mulai Mbak ya. Ya, siap. Boleh, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Paramadina, bisa dipanggil Dina. Saya dependen di Coventry UK. Suami melanjutkan studi S3 tahun 2020, jadi udah 4 tahun yang lalu. Terus kali ini aku mau berbagi pengalaman yang udah aku jalani terkait perjalanan menanti buah hati, khususnya pengalaman IVF di Inggris. Semoga bermanfaat. Jadi cerita dulu awal mulanya, kondisi kesehatan yang aku alami ya. Jadi tahun 2011 itu masih belum nikah, itu aku kalau mens itu sering banget nyeri gitu, sakit gitu, sampai keringat dingin, nggak bisa bangun gitu kan, sampai nggak bisa aktivitas. Nah setelah itu langsung aku sama orang tua suruh konsultasi ke dokter kandungan dan didiagnosis menderita endometriosis sebesar 7 cm. Jadi endometriosis itu sejenis penyakit kista, tapi kista cair gitu ya. Dan dia ini selama kita dalam usia produktif, dia itu akan terus tumbuh gitu. Dan akibatnya 30-50% wanita dengan penyakit ini itu akan mengalami infertility. Dan treatmentnya yaitu harus dengan operasi pengangkatan kista. Dan aku menjalani operasi ini tahun 2011. Kebetulan kistanya itu ada di indung telur aku ya. Jadi di operasi itu indung telur aku sudah nggak utuh ya. Mungkin dari 100% itu tinggal 70%.
Setelah itu aku menjalani treatment menggunakan pil KB untuk menekan hormon estrogen. Jadi supaya kistanya nggak balik lagi. Jadi aku selama kurang lebih 5 tahun itu pakai pil KB sampai aku akhirnya menikah tahun 2016. Nah, setelah menikah 2016 itu mencoba hamil alami selama setahun tapi masih belum membuahkan hasil. Kemudian kemudian mencoba ikhtiar dengan inseminasi buatan 2 kali juga masih gagal. Terus mencari second opinion, opinion ketiga juga ke beberapa dokter, ke beberapa rumah sakit disarankan untuk IVF. Jadi ini selama Sinyal agak macet ya, Mbak. Apa sinyal saya ya? Ya kayaknya di Badinanya deh, Mbak Tia. Sama di sini juga hilang. Bentar, coba saya WA ya, Mbak. Ya, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Iya, Mbak.
Barangkali ada mbak-mbak yang baru join. Ini kita sedang menunggu Mbak Dina dulu ya Mbak. Karena sepertinya ada trouble di koneksi beliau. Ya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Ini udah bisa connect lagi ya Mbak? Iya, iya. Bentar. Mbak. Tadi sampai slide berapa ya, Mbak? Kalau nggak salah 2. Slide 2. Udah Mbak, ya terlihat. Sampai sini ya tadi ya? Ya, sampai situ. Kayaknya setelahnya deh Mbak. Ini belum dibahas sih yang ini. Oke. Oke, setelah itu tahun 2016 aku menikah, habis itu mencoba hamil alami selama 1 tahun, masih gagal, terus selama 4 tahun kami coba ikhtiar usaha dengan inseminasi buatan, juga dengan hamil alami gitu ya, beberapa treatment juga masih belum berhasil gitu. Jadi selama 4 tahun ini kami coba berbagai ganti-ganti dokter, ganti rumah sakit gitulah pokoknya. Tapi akhirnya semua dokter tuh bermuaranya ke satu saran gitu, ke IVF, karena sudah ada riwayat endometriosis ya, dan juga sel indung telur aku juga udah nggak utuh gitu.
Selain itu, selama ikhtiar aku ini juga suami memeriksakan diri ke dokter androlog, dan suami juga diagnosis dengan teratozospermia, dengan artinya itu abnormalitas bentuk kepala dan ekor sperma. Tapi untuk treatment suami ini lebih mudah ya, jadi 1-6 bulan aja dengan pengobatan itu biasanya membaik. Jadi kalau treatment suami itu lebih bisa kondisi sperma suami itu kata dokternya tergantung aktivitas beberapa bulan terakhir gitu. Jadi treatmentnya lebih cepat. Dan karena kami berdua belum siap untuk IVF gitu kan, karena kan IVF kayak sesuatu big deal gitu kan ya, dari segi biaya, dari segi proses semuanya gitu. Jadi kami coba treatment yang lain dulu lah sambil menenangkan diri, kayak pijat tradisional, terus olahraga, dan mengikuti saran-saran dari orang tua ya, misalnya kayak banyak makan kecambah lah dan lain-lain itu. Terus tahun 2020 kami terbang ke UK, dan di sini akhirnya kami memantapkan diri untuk IVF, karena setelah 5 tahun berjuang dan juga pertimbangan umur saat itu, aku kalau nggak salah umur 30 ya. Jadi kan semakin kita bertambah usia, wanita itu kan reproduksi kita juga semakin menurun ya chance-nya. Dan persiapannya aku membawa semua medical record aku dari Indonesia. Dan ini pengalaman aku di IVF di UK step by step-nya. Jadi pertama kali aku mendaftarkan diri ke GP, jadi ini sekaligus untuk dapat nomor NHS ya pertama kali. Dan qadarullah saat itu kami 3 bulan pertama di Inggris sudah lockdown nasional, jadi rencana untuk IVF tertunda karena kan rumah sakit diprioritaskan untuk pasien COVID ya. Setelah akhir tahun mulai membaik sekitar bulan Oktober, kita sudah bisa pergi ke GP dan kita request untuk konsultasi family planning namanya. Kita minta ke GP-nya, kita mau family planning dan rencana untuk IVF. Dan di sini kita mulai akan ditanya tentang riwayat kesehatan suami dan istri, terus usaha apa saja yang sudah dilakukan gitu. Nanti dari GP dia akan menulis surat rujukan ke hospital, ditujukan ke dokter kandungan. Dan di sini kita sudah itu ya nggak di cover sama NHS karena family planning itu kan bukan penyakit ya, jadi kan kayak pilihan gitu. Jadi kita dikasih pilih, jadi kita diharuskan untuk membayar sendiri. Dari dokter kandungan itu mereka akan merujuk ke CRM. CRM itu klinik IVF yang ada di rumah sakit di Coventry. Jadi CRM itu Center for Reproductive Medicine. Dan dari proses dari GP sampai akhirnya aku bisa start memulai IVF itu 10 bulan. Jadi karena jalurnya NHS ya, jadi harus sabar, itu prosesnya sangat lama, mungkin juga karena COVID juga ya. Nah, ini rumah sakit yang ada di kotaku, namanya University Hospital, Coventry and Warwickshire. Klinik IVF-nya namanya Center for Reproductive Medicine atau CRM. Ini merupakan rumah sakit terbesar yang ada di West Midlands, UK. Karena dalam masa pandemi, jadi konsultasi banyak dilakukan via telepon dan video call. Sebelum kami datang ke CRM, mereka mengirim banyak informasi ke kami, yaitu sepaket leaflet gitu ya, mengenai track record dari CRM itu. Jadi di sini bedanya dengan di Indonesia, pasien dituntut untuk educate yourself itulah ya. Jadi kita harus baca semua prosedur itulah, mulai dari prosedur, terus mereka juga kasih track record mereka, tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan selama 5 tahun terakhir di klinik mereka seperti apa, jumlah pasiennya, penelitian, dan juga biaya. Jadi sebenarnya ada juga klinik-klinik private yang disediakan gitu ya. Tapi karena menurut saya ini yang paling besar dan saya lihat
tingkat keberhasilannya juga bagus, makanya saya memilih yang di rumah sakit pemerintah ini. Nah, ini yang paling sering ditanyakan, yaitu apakah IVF ditanggung oleh NHS gitu kan. Jadi pertama kali kita ke CRM itu mereka akan meminta paspor dan juga visa kami untuk dipelajari gitu ya. Jadi mereka ada bagian khusus untuk mempelajari itu, dan setelah beberapa hari dihubungi ternyata treatment kami ini tidak memenuhi syarat untuk ditanggung oleh NHS. Pertama karena mungkin visanya visa student gitu kan, jadi kan kita mungkin nggak bayar pajak atau gimana gitu kan. Tapi juga bisa dilihat di websitenya NHS, ada beberapa treatment treatment IVF yang ditanggung dengan beberapa syarat. Akhirnya kami menjalani treatment dengan private treatment atau self-funded. Jadi pertemuan pertama dijadwalkan bertemu dengan fertility nurse spesialis untuk tanda tangan consent form dan dijelaskan semua prosedur, resiko, jenis obat, dan jadwal mulai IVF-nya. Ini gambar suntik-suntik yang akan aku jalani dulu dan juga obat-obatan yang aku beli. Untuk biaya IVF di Inggris, ini tahun 2020, biayanya ini yang aku ada circle merah, 2.880 ya, dengan natural cycle, dan ini tidak termasuk obat-obatan, jadi obatnya kita beli sendiri di apotek. Ini dibayar di awal, tapi nanti seingat saya di setiap treatment kita juga ada bayar, tapi agak lupa karena sudah 2 tahun yang lalu. Pokoknya setelah saya total itu kita harus siap lah sekitar uang 3.000 sampai 4.000. Dan obatnya itu kita dikasih resep, bayar sendiri di apotek. Nanti hasil akhirnya itu apakah mahal atau enggak treatment kita IVF itu tergantung respon tubuh kita terhadap obat yang diberi gitu. Misalnya dengan dosis yang standar aja kita responnya udah bagus gitu kan. Jadi kita nggak perlu beli obat lebih lagi gitu. Ini daftar harganya. Dan prosedur IVF yang saya jalani ada namanya long protokol, ada 6 step. 6 step ini sekitar 4-5 minggu. Saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini namanya long protokol ya, jadi sekitar 6 minggu. Ini jadi yang saya gambar yang saya taruh di samping ini semua dikasih ke pasien di awal gitu. Jadi kita harus aware gitu kan. Kita harus baca ini, pokoknya jangan takut untuk tanya ke nurse-nya gitu kan. Dan saya termasuk orang yang takut ya sama jarum suntik, dan dengan IVF ini akhirnya saya harus berdamai dengan diri sendiri gitu, karena harus disuntik setiap hari selama 1 bulan itu di bawah pusar. Tujuan penyuntikannya ini untuk down regulation, ini teknis banget ya. Jadi intinya agar tidak terjadi ovulasi sebelum egg collection. Intinya tuh rahimnya disiapkan lah untuk nantinya ada sel telur gitu ya. Habis itu nanti ada beberapa scan atau USG yang harus kita jalani untuk memantau gimana progres suntikannya itu, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak gitu. Pokoknya scan-nya tuh nggak salah 3 kali. Dan setelah down regulation-nya selesai, terus mulailah kita suntikan untuk menstimulasi jumlah sel telur. Namanya suntik gonadotropin. Jadi setelah gonadotropin ini, dari yang sehari suntik sekali, jadi sehari suntik 2 kali, pagi dan juga sore. Karena tujuannya IVF ini kan untuk mendapatkan sel telur sebanyak mungkin ya. Kalau wanita normal kan 1 bulan cuma 1 sel telur tuh yang keluar. Kalau IVF kita disuntik untuk mendapatkan, untuk supaya telurnya itu matangnya banyak. Jadi pas panen itu bisa dapat lebih dari 1. Ketika telurnya udah besar,
ada yang namanya egg collection. Jadi egg collection itu panen telurnya. Jadi kita dibius total, dan karena masih pandemik, aku datang sendirian, jadi nggak boleh ditemani siapa-siapa. Nah, dari egg collection ini aku dapat 8 telur. Macam-macam ya, ada teman aku yang bisa sampai 20 telur gitu kan. Banyak, ada yang juga sedikit gitu kan. Pokoknya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Jadi 8 ini sudah cukup lah ya. Dan di hari yang sama suami menyerahkan spermanya ke si RM itu, dan kemudian diproseslah sel telur dan spermanya ini. Jadi ini the real definition of bayi tabung ya. Jadi telur dan spermanya dijadiin satu sampai akhirnya dipantau nanti dari 8 itu yang udah disatukan sama spermanya, ternyata hanya 2 yang berhasil terbuai dari punyaku. Jadi yang 6 gugur, tinggal sisa 2. Jadi yang 1 akan ditransfer dan yang satunya akan dibekukan, di frozen. Ini gambar, jadi sebelum proses egg collection yang dibius total, aku harus baca ini dulu. Ini proses, setelah itu proses embrio transfer, yaitu proses memasukkan embrio yang sudah jadi itu ke rahim aku lagi. Sekitar 2-3 hari setelah egg collection. Prosesnya sama dengan pap smear ya, sangat cepat juga, mungkin sekitar 20 menit. Kalau yang pernah pap smear pasti tahu, ya agak nyeri, sakit lah. Gitu. Tapi setelah itu 20 menit sudah boleh pulang gitu kan. Dan nggak ada adegan ya didorong kursi roda lah apa gitu, udah kita suruh jalan aja gitu. Padahal kita kan takut diantar embrionya jatuh atau gimana gitu. Kata mereka, udah nggak apa-apa, aktivitas biasa aja gitu. Habis itu ada masa 2 week waiting ya, itu artinya masa penantian apakah kita positif hamil atau tidak setelah embrio itu masuk gitu. Jadi setelah 2 minggu itu diresepkan obat penguat hamil. Tidak dianjurkan bed rest, tapi aktivitas normal aja, banyak berdoa dan happy. Dan tanggal terima rapot, ini kalau orang-orang yang tahu istilah-istilah IVF pasti tahu terima rapot gitu ya. Ternyata hasilnya negatif saat itu, jadi sedih sekali. Saat itu saya ingat banget ya, jadi udah mau pergantian tahun, terus kita sedih gitulah ya. Terus tapi pas itu kita juga dapat salju pertama gitu di Coventry gitu kan, di tahun pertama kita di UK, jadi ya sedikit terhibur lah. Habis itu kita email ke hospital dan ditindaklanjuti dengan konsultasi dokter. Jadi cerita IVF-ku belum berhenti sampai di situ. Aku masih menjalani IVF yang kedua, namanya frozen embryo transfer. Kan aku masih punya sisa 1 tuh yang dibekukan di kulkasnya mereka ya. Jadi ini ceritaku yang cycle kedua gitu. Aku jadi nggak mau berlarut-larut, aku pengen langsung aja lah gitu. Karena dokter juga tidak bisa menjelaskan penyebab kegagalannya itu karena masih juga 1 cycle kan, jadi tidak bisa ambil kesimpulan gitu, nggak ada polanya gitu kan. Akhirnya dari kegagalan Desember, Februari aku langsung request untuk embryo transfer dari sisa 1 yang aku punya. Prosesnya sama dengan fresh cycle, tapi nggak pakai egg stimulation dan egg collection gitu ya. Jadi kita harus bayar lagi di sini 1.000 pound. Aku pikir karena sudah tinggal masukin embrionya aja gitu kan, nggak usah suntik-suntik, ternyata tetap disuntik lagi selama 1 bulan di bawah pusar setiap hari. Setelah itu dokter menyarankan mungkin ditambah dengan treatment akupuntur gitu ya, 3 kali sebelum embryo transfer. Itu penelitiannya bisa meningkatkan chance keberhasilan gitu. Akhirnya kita coba akupuntur, ada akupuntur private clinic gitu di Coventry, biayanya 50 pound sekali datang. Untuk embryo transfer yang kedua, aku harus PCR dulu dan isolasi mandiri di rumah
29 Juli embryo transfer. Dan kali ini aku full bed rest gitu ya, nggak kecuali ke toilet. Jadi aku benar-benar menjaga karena ini sisa satu-satunya yang aku punya gitu kan. Dan alhamdulillah tanggal 10 Juli terima rapot dan positif. Setelah 5 tahun penantian ya, selalu garis 1 akhirnya melihat garis 2 itu rasanya alhamdulillah banget, nangis gitu ya. Telepon orang tua gitu kan. Tapi justru di sini saat-saat paling menegangkan gitu ya, karena konfirmasi kehamilan itu kan nggak cuma tes pack, tapi apakah beneran ada bayinya, karena ada juga hamil yang cuman hamil tapi ternyata nggak ada bayinya, cuman kantongnya doang, atau kehamilan yang di luar rahim gitu kan. Jadi saya lebih hati-hati lagi karena dapat jadwal USG pertama masih 3 minggu setelah tes pack ini tadi gitu. Dan ini USG pertama aku. Alhamdulillah setelah USG pertama dinyatakan resmi hamil selama 4 minggu, sudah ada detak jantungnya juga, dan lulus dari pasien CRM. Ini bersama nurse-nya. Dan lalu aku ditransfer ke klinik antenatal care untuk ibu hamil yang free, ditanggung oleh NHS. Dan alhamdulillah tanggal 8 Maret 2022 anak pertama saya lahir di rumah sakit yang sama. Jadi jadi klinik CRM ku ini sama klinik ibu hamil tuh sebelahan gitu loh. Jadi setiap aku datang tuh selalu melihat gitu, ya Allah semoga besok aku bisa jadi pasiennya ibu hamil yang bangunannya ada di sebelahnya CRM gitu kan. Alhamdulillah. Ini aku foto di depannya CRM-nya. Jadi perbandingan promil di UK vs di Indo ya. Menurut aku, pertama kita nggak bisa pilih dokter, itu yang pertama. Kalau di Indo kan kita pasti banyak lah omongan, dokter ini bagus gitu kan. Kalau di UK kita beneran mereka itu tergabung dalam tim dokter gitu. Jadi dokter yang menangani kita ya dokter yang praktek di hari itu gitu. Bahkan selama proses treatment IVF aku pertama kali sampai terakhir itu aku cuman ketemu dokter 1 kali gitu di awal. Jadi semuanya komunikasinya via nurse. Jadi nurse ke dokter, baru nurse-nya ngasih tahu pasiennya. Habis itu no fancy facilities ya menurut aku, karena di Indonesia misalnya yang punya nama besar misalnya kayak Morula IVF gitu kan, kita lihat gedungnya mentereng gitu kan, dokter-dokternya terkenal, iklannya banyak gitu. Menurutku itu nambah kos nggak sih, nambah kos untuk biaya. Akhirnya kita ada registrasi, terus kita dapat map yang fancy lah, dapat fasilitas misalnya setelah e-collection tuh kita bisa tidur dulu di kamar nomor 1-nya kayak gitu kan. Jadi menurutku di UK ini lebih ekonomis, jadi semua itu sesuai prosedur lah gitu. Yang ketiga mungkin prosesnya lebih lama karena itu tadi ya, karena jalur NHS kita antri dan itu nggak bisa diprediksi gitu. Benar-benar nunggu, kita benar-benar nunggu letter dari post office ya, kita dapat jadwalnya kapan ini. Bayangkan aku aja dapatnya 10 bulan itu baru dapat ya. Habis itu karena proses yang lama itu kita harus selalu available, karena sekali kita miss appointment kita dapat slotnya lagi itu lebih lama. Habis itu biaya relatif, oleh karena itu harus survei obat ke beberapa apotik. Kalau aku kemarin survei obat yang paling murah di Asda. Terus kita juga nggak saling kenal dengan pasien lain gitu kan. Kita sama tetangga aja kan nggak kenal ya, apalagi di sini sama pasien lain gitu. Beda kalau di Indonesia mungkin kita ada grupnya malah kan, kalau grup ibu-ibu pejuang garis 2 lah apa. Jadi di sana kita benar-benar sendirian lah. Habis itu
karena ini proses yang lama ya, sekitar 1 tahun gitu, harus ada manajemen waktu yang baik dengan suami sebagai student. Dan ini infonya lebih terbaru karena kan akan 2020 ya. 2020, jadi teman-teman bisa klik di link itu. Ini eh, pelajaran yang aku dapatkan selama menanti buah hati ya. Jadi ternyata usaha yang kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan gitu. Kadang kita ngerasa, ya Allah aku udah mati-matian, ini udah usahaku yang terakhir. Ternyata sama Allah itu masih belum dikasih gitu ya Allah. Di sini aku tuh benar-benar, berarti aku tuh harus memisahkan gitu, usaha itu sendiri gitu. Ya udah, usaha itu ladang amal kamu gitu. Hasil ya udah, itu beda lagi gitu. Itu hak prerogatif Allah. Dan ujian kesabaran ya, karena setelah uh, menjalani IVF dan juga melahirkan itu, jadi ngerasa seorang wanita tuh benar-benar sakitnya itu fisik apa ya, jadi harus sabar ya, nggak cuman hati tapi fisik kita juga diuji sama Allah. Nah ini closingnya. Pertama kita harus selalu aware dengan kesehatan kita. Utamanya kalau kita udah ada gejala-gejala segera ke dokter. Habis itu jika 1 tahun menikah belum hamil dan pengen segera punya anak, segera konsultasi karena ingat usia reproduksi wanita itu semakin menurun. Dan jangan takut untuk mencoba, siapkan jiwa, raga, dan tabungan, ini yang paling penting juga. Udah sekian dari saya. Maaf tadi keputus ya Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Masya Allah, terima kasih banyak ya Mbak sharingnya. Ini sangat luar biasa Mbak, ilmu baru, terutama untuk saya. Dan juga Mbak-Mbak lainnya tentunya. Ya, jadi tadi Mbak Dina sudah memaparkan perjalanan dan juga tips-tips juga ya dari beliau selama menjalani proses atau program IVF. Silahkan bagi Mbak-Mbak yang ingin bertanya, bisa langsung open mic. Atau bisa di typing di chat juga. Mungkin saya sambil isi nanya juga ya Mbak. Mbak. Tadi kan dari cerita Mbak, ternyata prosesnya itu sangat ini ya Mbak, apa berliku-liku begitu ya. Maksudnya tadi sempat Mbak bilang juga bahwasanya usaha kita itu nggak selalu berbanding lurus dengan hasil seperti itu. Nah di situ kan pasti Mbak juga sebagai perempuan ya Mbak, terutama kita kan ya didominasi dengan perasaan gitu ya. Pasti kan uh, apa perasaan kita mungkin juga mental kita pernah down gitu ya Mbak. Nah itu kira-kira dari Mbak Dina gimana pada saat itu untuk mengatasi itu gitu dari Mbak Dina pribadi? Kalau saya pribadi sih pasti ya kalau perjalanan hamil apa menanti buah hati itu naik turun lah ya. Kadang semangat banget, kadang udahlah aku udah nggak pengen mikir apa-apa gitu kan. Kalau saya sih kadang orang tua yang menguatkan ya, apalagi jauh dari orang tua gitu. Jadi support sistemnya tuh ya bisa dibilang saat itu kesepian juga gitu kan. Terus yang menguatkan ya itu tadi si Mbak Aina sering dengerin ceramah-ceramah gitu kan. Habis itu kalau lihat anak-anak kecil itu katanya ya katanya kakak orang tua gitu kan disolawati gitu kan. Ya afirmasi positif lah ya. Mas ya. Allah. Iya, Mbak.
Makasih banyak ya Mbak jawabannya. Mbak-mbak yang lain barangkali ada yang ingin bertanya. Kadang memang kita ya, kita itu sebenarnya bergulat dengan pikiran kita sendiri gitu ya. Kadang kan kita malu ditanya orang kok belum isi, kok belum hamil gitu. Sampai aku itu ada di fase mau beli pembalut gitu ya di tetangga aku yang toko kelontong itu, aku nggak mau gitu. Saking aku nggak mau dia tuh tanya kan, Iya. kok belum isi gitu. Aku sampai nyuruh orang tua aku karena Iya kan? menghindari pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Padahal ya kata orang tua aku, ya kamu tuh mikirnya kejauhan. Ya padahal musuhnya orang hamil itu kan stres ya. Tapi gimana nggak stres gitu kan. Jadi ya harus harus pinter-pinter itulah apa menutup telinga. Iya Mbak, betul. Apalagi kalau misal masih di Indonesia ya Mbak ya. Itu kan Iya betul. mungkin culture-nya agak beda kalau ketika kita sudah mungkin hidup di luar negeri atau di UK sendiri gitu ya. Jadi memang tantangan banget sih ya Mbak ya kalau waktu itu masih di Indonesia. Sama kalau dulu IVF di Indonesia, aku mikir-mikirnya kan karena aku juga masih kerja. Habis itu, um, nah untungnya pas di UK tuh aku dapat apa ya atmosfer yang lebih positif lah menurutku ya IVF di sana. Karena mungkin udaranya bagus juga, terus nggak banyak omongan sana sini lah, jadi lebih mindful gitu menjalani prosesnya. Nah itu aku bersyukur banget. Itulah kenapa salah satu yang bikin aku maju mundur IVF di Indonesia, karena dengan biaya segitu aku uh, takut gagal lah intinya kalau nggak Ya, benar-benar ya Mbak. hadir 100% gitu ya dari kami berdua. Tapi sebelumnya Mbak Dina berarti sudah mensurvey gitu ya Mbak. Misalnya di Indonesia tuh kira-kira yang capable untuk IVF tuh di mana aja gitu. Karena saya juga baru tahunya itu di Morola itu Mbak. Banyak sih Mbak kalau di Surabaya klinik-klinik IVF tuh. Oh, gitu. Banyak ya Mbak. Lagi Tapi grup-grup itu track juga. record keberhasilannya cukup tinggi juga. Nah itu dia kan semakin semakin apa ya, semakin pinter mereka branding kan, jadi Iya sih. semakin terdengar di telinga kita ya. Iya. Padahal ada juga klinik yang mungkin mereka biasa aja, tapi ternyata dokternya bagus gitu. Jadi ya itu sih, kalau di Indonesia harus pinter-pinter survei ya, milih dokternya. Iya, benar Mbak. Sepertinya belum ada pertanyaan Mbak. Mbak Tia masih single. Masih Mbak. Ini juga mungkin ada beberapa yang masih single kok Mbak. Jadi ini informasinya sangat bermanfaat banget Mbak. Masya Allah sekali. Untuk mbak-mbak lainnya, jika ada yang ingin eh, ditanyakan atau boleh juga kita sharing, sama-sama sharing gitu ya. Ini masih sangat terbuka, karena ini masih ada waktu sampai 10 menit ya, 9 menit ke depan. Gitu. Mbak, saya juga masih penasaran. Jadi ketika Mbak sudah tahu apa namanya hasil tadi kan positif ya. Nah itu kemudian kalau nggak salah tadi Mbak sebutkan bahwa ada beberapa obat yang harus dikonsumsi juga. Nah kemudian ketika misalnya Mbak ada mungkin periksa USG dan lain-lain, apakah sebenarnya ada apa ya treatment khusus juga dari rumah sakit yang di UK tadi Mbak yang disarankan oleh dokter? Jadi istilahnya Uh, kayak mungkin lebih hati-hati atau apa gitu. setelah positif ya.
Iya, setelah Mbak akhirnya hamil gitu. Nggak ada sih, mereka mereka kayaknya based on apa ya, informasi yang ada di website lah. Maksudnya nggak ada, malah kita disuruh untuk aktif aja gitu, nggak Hmm, usah. malah disuruh aktif ya Mbak. Mm-mm. Kan Gitu. akunya yang takut kan, jadi akunya Nah, yang depresi. Jadi aku 3 bulan pertama itu aku nggak keluar rumah sama sekali, hmm. saking takutnya itu. Dan aku benar-benar keep berita aku hamil itu sampai dari teman-teman aku di Indonesia sampai aku akhirnya melahirkan gitu. Oh, Mbak Mbak Setakut itu, rahasiakan itu ya. Heeh. setakut itu apa ya? Karena apapun bisa terjadi gitu ya di Ya. Hmm. bulan pertama, kedua gitu kan. Ya itulah, so menjaga itulah intinya. Ya, Mbak. Teman aku itu ada juga yang IVF di UK, dia dapat telurnya banyak gitu, embrionya juga banyak, dan sekarang di frozen di Oxford sana. Hmm. Um, dan dia udah balik Indonesia gitu, jadi dia masih punya tabungan embrio di Oxford. Oh, tapi udah sempat berhasil ya Mbak proses Berhasil IVF. berhasil 1 kali, habis itu dia terbang ke Oxford lagi untuk tanam embrio yang kedua, tapi belum berhasil. Insya Ini Allah ada ya Mbak. pertanyaan, Mbak. Oh iya, ada pertanyaan ya Mbak. Saya bacakan dulu ya Mbak. Ini dari Mbak Ica. Masya Allah besar banget perjuangan Mbak sama suami untuk ikhtiar memiliki buah hati. Semoga sekeluarga selalu sehat dan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Izin nanya ya Mbak, apakah pas mulai IVF perlu mengulang semua tes termasuk HSG, analisa sperma ulang, cek hormon-hormon? Terima kasih Mbak Dina. Um, iya, kemarin itu seingatku perlu, tapi ini kita udah bayar sendiri ya, jadi sebelum ditransfer ke klinik IVF-nya itu sama dokter kandungan kita disarankan untuk cek AMH. Jadi AMH itu uh, untuk mengukur sisa sel telur kita. Habis itu kalau HSG enggak ya, HSG enggak, sperma juga enggak sih. Hormon ya cek darah, jadi 2, kayaknya AMH sama cek darah itu. Dan itu kita udah bayar sendiri karena udah nggak di cover sama NHS. Semangat Tadi kan Kak Mbak Ica. juga sudah menyebutkan ini ya Mbak, biaya-biayanya. Tapi sebenarnya kalau misalnya Mbak sudah pernah ini belum comparing dengan yang di Indonesia, kira-kira eh, hampir sama nggak ya Mbak? Kalau aku konversi 11-12 ya Hmm. samanya. Berarti, tapi tingkat keberhasilan kayaknya lebih tinggi yang di UK ya. Nah itu Iya, dia, aku juga nggak tahu ya, maksudnya apakah alatnya lebih canggih atau enggak dia. bisa jadi sih Mbak. Tapi untuk Sama-sama. biaya sih aku lihat hampir sama. Aku pikir kan akan mahal banget gitu kan. Iya, Ternyata kalau orang nggak tahu bisa jadi berpikir kayak mau mencoba tuh udah takut sama biayanya gitu loh Mbak. benar. Karena menurutku kalau apa ya Kak, IVF itu udah ikhtiar paling tinggi lah ya untuk Ya, memiliki anak kan. Jadi ketika orang sudah memutuskan untuk IVF, uh, dia pasti tahu berapa range harganya gitu. Kadang itu juga sih yang bikin takut, ya kan, takut gagal karena udah bayar mahal, tapi ya, iya udah bayar mahal tapi nggak garanti kan istilahnya gitu Mbak. ya kalau nggak mencoba ya kita nggak tahu Iya ya. benar, benar. Oh, ada yang mau nanya Mbak? Mbak Maya, monggo Mbak kalau mau bertanya. Mbak Maya Karlina. Ya, Assalamualaikum Mbak Dina, Mbak Moderator. Waalaikumsalam. Iya,
Saya ingin bertanya, sebelumnya selamat ya buat Mbak Dina. Masya Allah sekali perjuangannya, ikut terharu. Saya Maya dari Liverpool. Ya, Mbak Em, Maya. Iya, jadi saya ingin bertanya ini Mbak, yang dari biaya yang Mbak jelaskan tadi, ini dari table itu em, ada yang Mbak lingkarin. Nah, apakah itu saja yang dijadikan acuan untuk eh, treatment, atau karena kan kalau saya lihat dari table ini kan Mbak, banyak sekali ya, ada apa ya ini, ITSI, egg freezingnya gitu kan, sampai 2000-an gitu. Eh, jadi saya nggak tahu, bingung. Terus terang saya juga sedang mencoba ini di di Saint Mary Hospital di Manchester, karena saya banding-bandingkan antara Liverpool Women Hospital sama Saint Mary itu lebih murah di eh, Saint Mary Manchester gitu, karena belum apa-apa kalau yang dari Liverpool Women itu udah dapat tagihan aja gitu 200 untuk konsultasi awal. Nah, kita juga nggak tahu konsultasi awalnya itu apa gitu. Mm-mm. Sedangkan di Saint Mary itu konsultasi awalnya itu katanya gratis gitu. Tapi mungkin seperti yang Mbak bilang tadi, memang butuh waktu ya, kesabaran banget kalau pakai jalur NHS di sini dan self funded gitu. Walaupun self funded gitu, udah nunggu-nunggu sampai 2-3 bulan juga belum ada kabar gitu. Dan selalu lihat kotak pos juga, mudah-mudahan ada surat Iya, benar gitu kan, sekali. dari sana gitu. Dan untuk biayanya, mohon itu aja sih Mbak yang saya ingin tanyakan. Yang untuk biaya dari table ini saya juga masih bingung, karena dari Liverpool Women Hospital juga ngirim begini, dan dari eh, Saint Mary juga ngirim begini, tapi beda banget gitu. Dan untuk di Liverpool ini per 1 April ini bakal naik mungkin sekitar jadi 5.000 atau 6.000, itu hanya untuk IVF-nya doang gitu. Jadi mohon untuk penjelasannya Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Jadi seingat aku, yang aku bayar itu cuman ini aja, 2.880. Ini exclude sama drugs ya. Jadi drugsnya kita bayar sendiri di apotek. Untuk IVF-ku yang kedua itu yang frozen embryo replacement without sedation, jadi 1.060 pound. Ini juga exclude obat-obatan. Jadi kalau obat kemarin aku lupa juga ya habisnya berapa. Pokoknya kalau nggak salah IVF pertama sama kedua itu aku habisnya sekitar 4.500, Mbak. Dan itu udah nggak bayar apa-apa lagi, jadi kayak egg collection, habis itu embryo transfer itu udah nggak bayar, jadi bayar di depan gitu. Cuman untuk konsultasi dokter itu memang benar bayar 200. Aku juga bayar 200 dulu karena itu udah masuk ke dalam treatment IVF ya. Bentar saya buka ini. Sudah aku tutup. Udah saya tutup, Mbak, maaf. Jadi sama Mbak, kemarin tuh konsultasi pertama kita bayar 200. Kita bayar 200, habis itu tes AMH itu juga bayar sendiri gitu. Jadi Mbak Maya sekarang di sana rate-nya 5.000 ya di Liverpool. Kalau Liverpool Mbak sekitar segitu ya. Kemarin baru nyampe surat ada kenaikan harga per 1 April ini katanya. Sekitar segitu. Itu untuk IVF-nya doang. Tapi kalau di Saint Mary aku belum cek lagi. Katanya emang NHS-nya ini bakal naik per 1 April ini Mbak. Gitu. Oh,
dua katanya kali gitu. lipat kan. Makanya kalau dari itunya aja naik, table semuanya kan juga bakal naik ya. Ya, Makanya aku bingung itu di table itu apa aja sih yang aku harus ambil nanti. Karena kan ini kan aku juga belum melangkah ya, masih assessment awal gitu. oh masih Dan assessment. masih assessment awal dan masih baru mencoba, yaitu masih menunggu yang seperti Mbak bilang juga harus available waktu juga ya gitu. Jadi Ya. aku juga selalu menunggu-nunggu waktunya ini dihubungi dari mereka gitu. Gitu sih Mbak. Ya, semangat Dan ya. dan aku juga sebenarnya apa ya, bismillah aja karena usia aku juga udah 39 tahun gitu. Oh, Makanya bismillah juga ya Mbak, doain. iya Mbak, insya Allah. Bismillah. Dan Siapkan. aku ini anak kedua Mbak. ya, karena anak pertamaku udah umur 13 tahun Gitu. gitu. Alhamdulillah. Ya, dan suami aku student di sini. Em, ya pengen gitu, dan seperti Mbak cerita tadi, untuk IVF ini kan memang big deal sih ya, dari segi biaya, waktu, dan apa ya, kesiapan mental banget ya sebenarnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan insya Allah mungkin sekarang lah waktunya kita siap, dan mudah-mudahan jadi ikhtiar terbaik lah di sini Mbak gitu. Gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Bismillah Mbak. Bismillah. Semoga lancar Mbak Maya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak. Mbak. Terima kasih ya Mbak atas pertanyaan dan juga jawaban dari Mbak Dina. Mungkin nanti kalau misalnya Mbak Maya ingin bertanya lebih lanjut, bisa kontak Mbak Dina langsung ya Mbak, jika Mbak Dina berkenan. Ini Mbak, apa biaya konsultasi yang aku bilang tadi. Jadi new consultation 200 pound, habis itu tes-tes yang lain harganya segini 2020 ya. Kayaknya sekarang udah naik banyak. USG mahal banget sih di sana, ultrasound scan 150 pound. Ya, Mbak, ini udah 2020 ya Mbak? Kayaknya masih naik sih 2024. Ini ada pertanyaan lagi Mbak. Mbak, dari Mbak Wardah ya Mbak. Mbak izin tanya terkait obat, katanya kan Mbak Dina akhirnya pilih yang paling murah di Asda. Artinya obatnya dijual terbuka di farmasi, hanya by resep gitu Mbak. Izin tanya lagi, untuk sisa embrio yang di frozen itu, gimana misal sudah berhasil ada perjanjian kah terkait itu Mbak di awal? Jadi obatnya itu kan kita dikasih resep aja gitu, terserah mau beli di mana gitu kan. Dan setelah aku cek, aku kan nyoba ke farmasi yang ada di hospital itu. Ternyata dia itu ada charge gitu loh, kayak dispense charge gitu. Jadi ketika ngeluarin obat ya itu ada tambahan 25 pound per obat gitu. Nah itu kalau dikalikan beberapa obat jadi mahal gitu. Akhirnya aku coba ke beberapa apotik dan di Asda itu yang paling murah sih. Cuma resep aja, resep ditulis tangan gitu aja. Tapi berarti availabilitas obatnya ini di semua apotek ada gitu ya Mbak? Ada. Buat farmasi. Oh, oke. Untuk sisa embrio yang di frozen, ada sih, ini kan ada fee-nya ya ini ya. Jadi kebetulan karena frozenku cuma satu gitu, jadi aku udah nggak punya sisa gitu. Tapi kalau misalnya ada sisa, kita ada biaya, mereka ada biaya bank gitu ya, free kayak bank embrio gitu ya, per tahunnya kalau nggak salah. Buat penyimpanannya gitu ya Mbak? Penyimpanannya. Untuk sperma juga ada, jadi ada. Dan karena ini rumah sakit rumah sakit student gitu, mereka juga nawari ke kita gitu, apakah mau sharing embrio atau gimana gitu ya, mungkin yang nggak sesuai dengan syariat Islam ya kan. Mereka juga melayani
itu apa surrogate gitu ya. Habis itu sharing sperma lah kayak gitu-gitu. Kita harus aware. Jadi ada perjanjiannya Mbak di awal. Ya, ya Mbak. Itu mungkin Mbak Wardah sudah terjawab ya Mbak. Mungkin ada lagi untuk terakhir yang mau bertanya sebelum kita tutup. Sepertinya sudah cukup ya dari teman-teman. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Di Indonesia juga udah mau maghrib nggak sih, Mbak? Udah maghrib. Mbak. Oh, udah maghrib ya. Ya. Baik. Ya ini Mbak Kartini. Terima kasih Mbak Dina atas sharingnya untuk agenda Pukis hari ini. Insya Allah ilmu yang sudah diberikan dan juga informasi yang diberikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga untuk Mbak Maya tadi yang sedang ikhtiar, semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita tutup Zoom-nya, kita ada foto bersama dulu ya, Mbak. Ya. Ini kebetulan 14 orang, kalau memungkinkan, mohon Mbak-Mbak bisa on camera. Bisa dibantu dipandu, Mbak Wardah. Nah, ini kita bertiga aja yang foto. Iya. Oh ya, Ayo Mbak-Mbak, Mbak Ufa Mbak yang siapin. lain. Maaf ya Mbak, nggak on cam, lagi masak. Oh iya. Tapi Mbak dengerin Dina. kok. Mau masaknya sampai sini loh, Mbak. Ini aku berantakan banget nih habis pindahan. Dari Medan, Mbak. Enggak, masih di Cianjur, Mbak. Tapi aku Ya, masih pindah-pindah. masih ada yang mau on cam? Ayo Mbak-Mbak. Saya Aba ya. 3, Oke. 2, 1. Oke, siap. Siap, sudah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dina ya, Mbak. Semoga Ya, sehat semoga keluarga di bermanfaat. rumah. Salam untuk adik juga. Oke. Sehat selalu. Ya, cukup sekian dari saya. Mungkin saya mohon maaf apabila dalam memandu acara kali ini masih banyak kekurangan, masih banyak salah-salah kata. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.